Setelah kemarin di Disney Plus nonton film yang bagus ya, ada aja tapi ya, hambatan. Selalu ada ya. Hambatan. Selalu ada hambatan dalam menikmati film ya. Pasti. Iya ya, salah satunya film horor terbaru yang berjudul Denting Kematian. Gila ya, Era Pictures ternyata masih konsisten bikin film horor ya, yang jelek tapi Iya. nggak tahu kenapa ya. Apa ini kali film simpenan? Iya, ini mah tahu dah film tahun 2002 kali ya, baru ditayangin di Disney Plus tahun 2020. Gila tuh 2002 mungkin ya. Menariknya di sini sebenarnya yang mainnya ya adalah Indonesian Idol kita. Iya. Brisya Jody. Brisya Jody. Aku nggak tahu ternyata kalau kita ikutan Indonesian Idol bisa jadi aktor ya. Ya kalau bisa acting kenapa enggak? Oh iya ya, benar ya. Tapi Masalahnya bisa nggak dia acting gitu ya? nonton deh. Ada seorang wanita muda yang diperankan oleh Brisya Jody ini. Sebagai Tias? Dan dia itu dapat hadiah ulang tahun kotak musik ya dari bapaknya. Tapi entah kenapa setelah kotak musiknya dimainkan banyak yang mati di sekitarnya ya. Gila. Katanya sih ada hantu penari gitu ya, penari Jawa, mengerikan sekali lah hantunya ya. Tapi ya lu harus tahu sendiri lah gimana ceritanya. Tapi ya nggak apa-apa lah, nggak usah tahu juga ya. Apa yang kamu suka dari Denting Kematian? Look hantunya. Oh anjay. Hantu penari ya? Hantu penari. Hantu KKN di desa penari. Oh iya. Wannabe. Iya kali mungkin nanti kayak gitu. Cuman ini kan kayak aku nonton si Dread Out juga ada kayak gitu kan. Penari-penari itu sama ini apa yang Kisah Merapi. Tanah Jawa. Iya, Kisah Tanah Jawa Merapi, itu. apa Misteri Gunung Merapi. Itu Mama Lampir. Kisah. Iya. Kisah Tanah Jawa itu ngingetin ke situ aja gitu. Ya sebenarnya sih kalau ngebayangin tiba-tiba ketemu sama orang nari-nari gitu kan kaget juga gitu. Iya, iyalah ya. Looks-nya ya lumayan lah ya. Lumayan lah ya. Dan Brisya Jody bagus sekali aktingnya, apalagi akting dia ketakutan. Wah, itu nggak tahu ya gimana sistem proses pemilihan dia jadi karakter utama di sini ya. Aku tahu. Gimana? Followersnya banyak. Oh iya kayaknya ya. Setidaknya gitu ya minimal karakter utama tuh harus bisa menarik gitu ya, menarik penonton gitu, harus bisa lovable gitu ya. Di sini tuh nggak ngelihat aja gitu di auranya Brisya Jody gitu ya. Mungkin kalau dia di panggung spektakuler gitu ya. Iya. Kelihatan gitu ya auranya ya sebagai seorang penyanyi gitu ya. Tapi di sini tuh dia kayak salah masuk kamar aja gitu. Salah masuk kamar casting gitu. Oh, dikirain acara nyanyi. Kirain audisi idol. Iya, kirain audisi idol yang lain gitu ya. Taunya audisi film aneh. Film pertama. Iya, di film dan pertama. film psikopat juga. Itu berat lah. Iya lah, berat lah. Lu harus jadi orang yang punya kepribadian aneh-aneh gitu ya. Dengan ekspresi yang kayak gitu aja gitu ekspresinya sepanjang film gitu ya. Ini anak beneran ini tuh lagi acting apa lagi latihan gitu ya. Tapi Asli, sih ini aku juga bingung. loh, aku ngeliat si Rangga Azov yang sebagai pacarnya itu, siapa namanya? Bagus. Itu tau gak sih, pas yang bagian dia ke rumahnya Tias, terus ngeliat ibunya gantung diri, dia kayak lagi lihat-lihat orang mau beli rumah gitu loh. Jadi kayak gini doang, itu kan ada mayat ibunya tergantung, dia kayak cuman kayak gitu. Iya. Gua mah ngeliat dari jarak 5 meter aja kan kayak udah anjir gitu ya, shock gitu atau apa. Ini mah kayak Ini kan kayak lagi mau lihat-lihat beli rumah nggak? ini harus pasang wallpaper baru. Film itu pace-nya aduh gila berantakan banget ya. Lu kalau nonton ini ya dari openingnya aja udah bingung loh. Iya. Asli anjir. Seperti biasa kan kalau di film-film horor ada sebuah backstory gitu ya di opening gitu ya. Karakter wanita sedang hamil gitu ya. Hamil yang anak haram ceritanya gitu. Iya. Di luar nikah terus tiba-tiba coba dengarkan ini. Kotak musik ini bisa bikin keguguran. Nah, itu aja udah aduh anjir apaan sih lu Ini anjir. gimana sih? Aku nggak ngerti deh. Iya. Dan si wanita itu suaminya Irgi Farezi gitu ya. Anaknya kembar terus ibunya meninggal pas melahirkan gitu. Anaknya udah gede aja tiba-tiba anaknya berantem gitu ya yang kembar. Dasar lu anak haram. Padahal mereka kan kembar. Iya. Lahirnya bareng. Sial, gara-gara kamu ibu meninggal. Iya. Oh itu bingung sih ya. Lah kan dia kembar. Keluarnya juga bareng. Iya. Ini audisi Biskuat ya. Gua tampol loh. Anak yang dimaki-maki sama saudara kembarnya sendiri marah kan, terus dorong kembarannya kan sampai jatuh di tangga mati ceritanya. Terus bapaknya datang dimarahin di balkon, terus tiba-tiba ada adegan jatuh dua-duanya. Itu tuh gimana? Siapa dorong siapa? Siapa dorong siapa? Siapa dorong siapa tiba-tiba udah ada shot
Mereka jatuh berdua gitu di bawah. Itu tuh siapa? Didorong angin gitu ya. Aku tuh sampai bingung. Jangan-jangan ini anak yang di tangga tadi udah pindah. Enggak lah. Sumpah aku bingung. Nggak tahu orang-orang yang bikin film itu pas ngedit itu dilihat lagi nggak sih gitu ya? Ini gimana nih tadi kok langsung jatuh nih gitu dua-duanya, siapa yang dorong? Coba deh, ya kalau kalian nonton ya, kita sampai pengen rewind lagi. Iya. Siapa yang dorong? Gila ya, jatuh dua-duanya. bener. Tapi nggak usah di rewind karena nanti ada flashback Iya, ke sana itu. yang tetap nggak dilihatin. Stupid Jangan anjir. sedih, gak dikasih lihat tuh. Iya. Alhamdulillahnya aku terhibur tau dengan lucunya. Jadi kayak, gitu, Iya. lumayan buat Iya. lucu. Brisia Jody juga di sini digambarkan karakter yang suka nari gitu ya. Nari apa sih dia sebenarnya gitu. Sepanjang film tuh ya, shot yang deket gitu loh. Jadi Iya, kayak jadi kita cuma tuh segini, sedada. Nggak kelihatan dia nari gimana juga. anjir. Dan ada momen-momen yang kayak pengen dibikin haru banget gitu ya. Ceritanya Brisia Jody punya pacar kan, yang bule itu ya, anak yang setengah bule itu lah ya. Oscar. Iya, Oscar namanya ya. lah ya. Atlet berpengalaman, anjir, atlet panahan gitu ya. Tapi digambarin ternyata si Oscarnya mati gitu ya. Terus abis itu tiba-tiba ada momen-momen si Brisia Jody merenungi gitu ya kematian si Oscar. Kesannya tuh kayak pacarannya tuh udah seabad gitu ya. Padahal mah apaan anjir, di filmnya aja kayak cuman 10 menit adegan mereka gitu ya. Ada karakter Roro yang diperankan sama aku nggak tahu. Iya. Itu tuh kan sahabatnya. Jadi pas abis Oscar meninggal, si Tias kembali nari kan. Si Roro ini teman nari juga. Dimarahin dong dia. Kamu ngapain masuk? Iya. Kamu kan tahu pacar kamu baru meninggal 1 minggu. Kamu tuh egois lah. Kenapa dia yang nyolot ya anjir. Orang Iya. kamu masih sedih, mending kamu istirahat dulu. Orang mah gitu ya kalau sahabat ya. Narasinya tuh emang kayak yang nggak mungkin keluar dari mulut manusia gitu. Maksudnya kamu ketemu sama teman kamu gitu yang lagi berduka malah dimarahin. Di sini masih bagus yang diperanin sama si Rangga Azov itu ya. Dia ngelamar jadi jurnalis ya. Disuruh nulis berita sama ininya, teman sekantornya ya. Cepat kamu nulis berita ini, Oscar atlet yang berpengalaman telah meninggal gitu ya. Nulislah dia anjir di laptop. Terus foto yang disimpan di artikelnya itu foto si Oscar lagi di panah anjir dengan muka berdarah-darah. Dia jurnalis di koran apa sih? Koran lampu merah ya atau apa gitu ya. Di sini ketahuan kalau emang Brisia Jody itu pembunuhnya gitu dari awal gitu ya. Dia itu membunuh cuy. Di sini tuh yang mati semua anjir, orang-orang di sekelilingnya. Literally semua gitu, bapaknya, ibunya, pacarnya, ya Allah Ini gila. yang les nari itu, Iya, guru tantenya, les nari. ya itu tuh kayak polisi ngapain pak? Polisi nggak ada, Ya Allah. loh. Ya Allah. Di endingnya dia kayak selamat-selamat aja, lagi makan kan disuapin. Logikanya tuh kayak dilupakan aja gitu. Dan itu tuh sering terjadi gitu di film horor Indonesia yang emang pengen ngeliatin ada orang mati gitu ya. Tapi masalahnya oke lah, 1, 2 mah ya di situ kayak hampir semua orang gitu. Dan kalau aku jadi polisi gitu ya nggak usah tahu lah, ini mah pelakunya pasti orang terdekat anjir, nggak mungkin lah ayah ibu pacar mati, pasti yang harus diselidiki itu orang yang paling deket lah. Kalau di film ini kan sebenarnya setiap Brisia Jody dengerin denting itu dia langsung kayak killing spree kan, langsung kayak ngebunuh gitu. Kalau kayak kepribadian gilanya keluar kali ya atau apa gitu, tapi tetap nggak ngejelasin. Yang lain bisa mati kenapa, kayak bapaknya Matias Mucus mati kenapa dia anjir, Ketabrak truk. karena ngelihat hantu penari di pinggir jalan gitu. Dan gue kalau jadi Matias Mucus ngelihat ada orang pakai kebaya di pinggir jalan, ya udah aja gue mau ngegas gitu malam-malam. Ngapain gue harus berhenti dulu? Apa itu tadi? Ngapain coba lu berhenti? Lu mau nggak berhenti gitu ya, misalkan? Nggak mau. Iya. Lagi naik mobil gitu malam-malam tuh di pinggir jalan ada orang diem gitu. Pakai kebaya, ya mendingan gas lah, anjir. Dia berhenti dong. Iya, masih masuk akal kalau misalkan si cewek itu gini-gini gitu ya. Jadi kayak ada rasa curiosity gitu dari karakter tuh. Kenapa tuh gitu? Kalau ini mah nggak ada apa-apa, orang diem gini. Kita aja nonton di streaming gitu ya, udah kayak, apalagi kalian nonton di bioskop ya, kebayang gitu. Aku tuh kan bingung ya, sebenarnya hantu itu fungsinya buat apa? Dan gitu. di pas nonton tuh aku kayak tidur 2 kali gitu, beberapa detik gitu kan tertidur terus kebangun gitu. Aku pikir aku ke-skip, terus aku nanya, jadi tadi gimana? Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Oke. Ya karena emang pengen plot twist itu gitu, dan itu tuh kayak kebiasaan gitu. Di kita tuh film horor yang receh kayak gini tuh kayak pengen banget ada plot twist gitu ya. Plot twist yang sebenarnya tuh ngapain gitu. Nggak usah lah lu bikin plot twist pakai acara ngeluarin hantu. Mungkin itu satu yang aku ngerti
karena orang Indonesia mah masih identik gitu ya, suka horor kali biasalah untuk jualan gitu. Jadi tetap pengen nongolin karakter setan gitu ya, tapi pada akhirnya yang nggak berguna gitu dicerita gitu. Dan film ini tuh kayak kesekian kali lah, beberapa film horor kan ada yang kayak gini juga gitu, yang Indonesia ya, yang pakai hantu setan dikeluarin tapi ternyata bukan gitu. Buat banyak kok cuman buat ngagetin, dan kayak reaksi kaget-kagetnya tuh kayak jadi nggak masuk aja gitu, ke nalar gitu ya. Ya itulah dia ya, Brisia Jody. Nyanyi lagi? Iya, nyanyi aja. Ya silakan nyanyi aja ya, atau ngisi soundtrack film. Nah itu kayaknya lebih, oh iya benar-benar, itu lebih cocok lah ya daripada main film ya. Aduh gimana ya, ini berat ini karakternya ya. Atau main jadi figuran dulu gitu di siapa gitu, jadi cameo dulu gitu ya. Atau ikutan ruang casting dulu. Atau ikutan ruang casting dulu lah, buat beneran gitu ya. Acting dulu gimana gitu ya. Susah kalau mau ngelamar ke Joko Anwar gitu, filmnya Joko Anwar. Pernah main film apa? Denting Kematian? Oke, skip. Tapi kan tadi tanya, followersnya berapa? Oh iya, mungkin followersnya udah jutaan kali ya, bisa jadi. Ya udah bisa. Dan kalau mau kasih skor berapa nih untuk Denting Kematian? Tertawa nonton ini. Masih ada hiburan lah ya, hiburan lah ya. Setidaknya nggak bikin kesel aja soalnya gitu aku ya. pernah nonton film horor kesel, ya. kayak gelisah gitu loh. Tapi ini masih bisa bikin aku ketawa. Iyalah. Jadi 3,5 perbannya Brisia Jody. Iya ya, di perban ya. Dia kan ditabrak truk ya, di perban itu semua. Harusnya semua sih mukanya. Jahat. Asli nggak apa-apa. Saya pasti 3 lah ya, nggak mungkin lebih tinggi dari 3,5 ya. Itu tindakan yang sangat sembrono aja, dinilai lebih tinggi dari 3. Tapi ya silakan nonton, nggak juga nggak apa-apa ya. Dan peduli amat dengan setting di Jogjanya yang tidak berpengaruh juga gitu ya. Ini film mau dibikin settingnya di Timbuktu juga, orang masih tetap nggak akan relate gitu ya kalau setannya kayak gini gitu ya. Jadi ya udahlah, mending Sejuta Sayang untuknya ya. Iya bener, itu kayaknya paling worth it tuh nonton di Disney Plus ya. Di bioskop juga itu mah masih worth it ya. Tapi sama loh, kan kalau misalnya di Sejuta Sayang untuknya itu ibunya meninggal juga gara-gara ngelahirin si Gina. Ini kan juga sama. Iya bener, ini juga ibunya meninggal gara-gara ngelahirin si Tias gitu ya. Bedanya reaksinya aja, yang satu nggak ada di nalar aja, yang satu tuh bukan manusia aja gitu. Kalau di Sejuta Sayang untuknya kan masih masuk akal lah ya. Ibumu meninggal gitu, lahir, jadi anaknya itu gimana gitu ya, masih merasa bersalah atau apa gitu. Kalau di sini mah dasar lu anak haram. Seperti biasa, jangan lupa untuk apa aja? Like, comment, subscribe, follow Instagram Cinecrip. Dan juga beli kaosnya Cinecrip ya. Dan seperti biasa kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.